Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus Oikumene akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Oktober 23 pada pukul 7 dan 17 WIB. Yang kedua, baptisan anak. Baptisan anak kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2003. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan ke kantor gereja dengan membawa persyaratan yang sudah ada di Warta Jemaat. Dan kami mohon pada Bapak Ibu saat ini untuk bisa memode silent-kan atau getar HP-nya untuk kehormatan kita ibadah pada hari ini. Dan ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Agung Siswanto MTH. Kami mohon umat untuk berdiri. Saudara terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghadiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati tulus. Mari kita pujikan Tuhan dengan penyanyian PKJ 4 ayat 1 dan yang kedua. Kekasih Tuhan, kita masuki ibadah pada pagi hari ini, dan hendaklah di dalam setiap hati kita mengungkapkan yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita kembali boleh bersama-sama mengambil kesempatan baik yang Tuhan sediakan atas hidup kita melalui ibadah di hari yang Tuhan kuduskan.
Adapun tema liturgis GKJW pada saat ini adalah kitab suci sebagai pedoman nilai-nilai kerajaan Allah. Dan salah satu hal yang akan kita cermati bersama dalam ibadah pada hari ini, tema khotbah sebagai salah satu nilai kerajaan Allah adalah pengampunan merupakan kunci untuk bebas dari akar kepahitan. Mari kita sambut Bapak, Ibu, dan Saudara, tema ibadah pada minggu pagi ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 2. Kita masuk dalam panggilan pertobatan. Ada kesaksian firman Tuhan yang menyatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 menjadi landasan di dalam kita sejenak merenungkan akan perjalanan kehidupan kita yang telah lalu. Ada banyak hal, kita terus berupaya mewujudkan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi pada kenyataannya seringkali kita gagal mewujudkan apa yang baik dan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita mengambil saat teduh kita masuk di dalam doa.
Terpujilah Allah, Bapa di surga, di dalam Kristus Tuhan, Sang Penolong yang sejati. Dalam keheningan di pagi hari ini, perkenankanlah kami datang bertelut di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, seraya kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami terus berupaya mewujudkan yang terbaik, menjalani kehidupan ini dengan tunduk patuh, menghayati diri sebagai umat tertebus, tetapi betapa seringkali kami diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah untuk kami lampaui. Kami merasa seringkali gagal mewujudkan yang terbaik. Kami seringkali belum dapat sejalan seperti yang Tuhan kehendaki. Baik itu yang terucap di dalam tutur kata kami, yang tersimpan di kedalaman hati kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tiada sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah keberadaan kami ya Bapa, dalam segala kelemahannya. Biarlah kami diperkenan oleh Tuhan untuk terus melihat betapa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat dan kasih Tuhan terus berlaku dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga atas kasih Tuhan itu kami dimampukan untuk melewati masa dan waktu. Kami dimampukan untuk terus berkomitmen sebagai pribadi-pribadi yang dibaharui di dalam Kristus. Kami pun boleh dikuatkan, ditegakkan, sehingga kami layak disebut sebagai umat tertebus. Terima kasih ya Bapa atas segala kemurahan yang Tuhan limpahkan. Biarlah kami melihat di dalam terang Tuhan, bahwa kebaikan itu ada di dekat kami, sehingga kami pun dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam seluruh praksis kehidupan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pembaharuan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan baik yang selalu Tuhan sediakan atas kami. Di dalam kemurahan kasih Tuhan Yesus, Sang Penebus, kami memohon. Amin. Umat disilakan untuk berdiri. Kepada setiap orang yang dengan kesungguhan hati memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan Maha Baik. Dan biarlah kita menyambut anugerah Tuhan dengan bersama-sama kita menyediakan diri untuk tunduk patuh, berkomitmen memasuki kehidupan yang baru dengan tetap mendengarkan sabda Tuhan yang demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berita anugerah diambil dari Roma pasal 6 ayat 4, dan biarlah ini menjadi tekad kebersamaan kita dalam mewujudkan yang terbaik, karena Tuhan memberikan yang terbaik terlebih dahulu atas kehidupan kita. Kita sambut berita anugerah dengan bersama kita bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 3.
Bapak Ibu, tibalah sekarang membaca firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami bisa sampai di tempat ini dan berbakti memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berkumpul untuk membaca firman, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Agung Siswanto MTH, yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan menghibur dan menguatkannya. Ajarilah kami tentang bahasa firman-Mu, bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami lebih dekat padamu. Inilah doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami menyanyi Kidung Jemaat 53 ayat 1. Bacaan yang pertama diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalasnya sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, ia telah berpesan, beginilah harus kami katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inilah pengantin Allah. Sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Selalu ia menuntut, tidak selamanya ia mendendam. Tak dilakukan setimpal dosa kita, tak dibalasnya setimpal kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Dijauhkannya kita pelanggaran kita. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sejauh timur dari barat, dijauhkan dari pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang orang yang takut akan Dia. Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan kedua diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12 yang demikian firman Tuhan.
Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapakah yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia sendiri, entahlah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Mari silakan untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu,
dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kalaulah ada sekolah dan sekolah itu dibuka terus-menerus, maka orang menyebutnya itulah yang namanya sekolah kehidupan. Dalam banyak hal, ada banyak orang juga yang sependapat bahwa hidup ini sebenarnya adalah ibarat perjalanan sekolah itu sendiri. Ketika kita diperhadapkan dengan soal-soal kehidupan yang konkret, maka juga dibutuhkan respon, jawaban-jawaban dari dalam diri kita, agar supaya setiap persoalan itu mendapatkan jawaban, solusi bagi kehidupan. Ada berbagai pengalaman suka, tetapi juga tidak sedikit pengalaman yang sebaliknya. Ada warna-warni kehidupan yang bagi kita bisa memetik pelajaran. Atas setiap persoalan yang terjadi, kita mau apa? Atas setiap soal yang diperhadapkan dalam kehidupan ini, kita merespon dan memberikan jawaban model yang seperti apa juga. Salah satu pembelajaran berdasarkan bacaan kita pada hari ini, baik bacaan pertama, kedua,
dan bahkan pendarasan Mazmur, dan ketika kita membaca surat Roma, apalagi ditandaskan di dalam Injil Yesus Kristus. Salah satu hal adalah soal pengampunan. Rasa-rasanya kalau kita berbicara tentang pengampunan, seolah-olah kalaulah itu kita kenakan sebagai pembelajaran yang kita asumsikan sebuah persoalan terjadi antar sesama kita manusia. Kalau kemudian ada orang yang berkata, saya sudah mengampunimu, saya sudah memaafkanmu. Seolah-olah kita berada pada sebuah posisi di mana kita berada pada posisi yang memberikan, dan itu kita anggap sebagai sebuah prestasi tersendiri. Wajarlah kalau kamu yang salah, maka kamu meminta maaf dan saya memberikannya. Dari titik ini sebenarnya ada sesuatu yang sekiranya sebagai sesama kita sudah menempatkan pada sebuah posisi di mana orang lain berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan diri kita. Lalu persoalannya adalah apakah kemudian kalau kita sudah menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi, kita seolah punya otoritas tertentu dan kemudian kita memberikan pengampunan, memaafkan saudara kita, sesama kita. Apakah kemudian sudah cukup hanya sampai di situ? Jangan-jangan kemudian karena kita menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi, pada posisi yang lebih dibandingkan dengan posisi saudara kita, teman kita, sahabat kita yang bersalah sekalipun, itu justru sebenarnya semakin membuka peluang dalam kehidupan kita untuk berada pada sebuah rasa tinggi hati. Loh, benar kan? Dia mengakui kesalahannya, berarti saya yang benar. Dan itu kemudian terbawa dalam setiap kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks Injil, ketika ada kata al-guju, itu sebenarnya tidak serta-merta dia adalah bermakna sebagai kata kerja, tetapi juga kata benda. Kalau kemudian perasaan seseorang merasa bersalah dan kemudian meminta maaf, sebelum meminta maaf biasanya ada sesuatu yang mengusik dalam batinnya, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang rasanya jika saya tidak melakukannya, relasi yang terjadi, yang terbangun, ada hal yang tidak pas. Perasaan seolah dikejar oleh sesuatu. Bisa rasa bersalah, bisa perasaan yang lainnya yang kemudian menjadikan seseorang tidak tentrem dalam batinnya. Ada gundah gulana. Maka sebenarnya kata al-guju juga bisa dikenakan dalam pengertian. Kalau misalnya di dalam Matius pasal 8 ayat 6, beberapa contoh yang berkaitan dengan kata kerja al-guju itu, ada Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 25, ada 2 Petrus pasal 2 ayat 8, yang di dalamnya pengertiannya adalah ia sangat menderita. Bahkan ada penandasan kata itu mempunyai makna, ia menderita sengsara. Bahkan ditandaskan di dalam 2 Petrus, jiwanya yang benar itu tersiksa.
bukan sekedar sesuatu algojo dalam pengertian kita orang yang datang dengan pedang yang amat tajam dan kemudian menebas leher, tidak sekedar itu. Tetapi ketika perasaan kita ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, dan kita merasa ada sesuatu yang mengejar kita kemanapun kita pergi, entah bersama, entah sendiri, tetapi ada suatu perasaan di mana kita ada takut, gelisah, ada keresahan, ada gundah dan gulana. Karena kita menyimpan sesuatu, mungkin kesalahan pada orang lain, mungkin kita menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi karena kita merasa benar. Maka sebenarnya pada saat yang sama kita berada dalam sebuah posisi, tidak ada sebuah damai yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita yang pertama, sebuah kisah yang sangat misuwur, terkenal dalam tata kehidupan beriman kita. Seorang tokoh bernama Yusuf. Dalam posisinya, pejabat penting di Mesir. Waktu itu kita tahu persis latar belakangnya di Mesir, berada dalam segala kelimpahan karena manajemen penataan tata negaranya sangat baik, sementara di negara-negara lain, di negeri-negeri yang tetangga, kanan, kiri, dan sekitarnya berada dalam sebuah situasi yang sulit. Dan keberadaan Yusuf di tempat itu bukanlah sesuatu yang disengaja, dirancangkan secara manusia, tetapi justru dirancangkan oleh pikiran-pikiran manusia yang bisa dikatakan negatif, destruktif. Biarlah saudaraku yang dikasihi oleh orang tuaku ini, biar tidak ada di depan mataku, saya jual saja. Melalui pedagang Ismaili, kita tahu kisahnya. Yusuf dalam menata perasaannya tentu tidak mudah. Dalam sebuah situasi yang sulit, mungkin juga dalam sepenggal perjalanan yang dilalui oleh Yusuf, kok tiga-tigani. Sedulurku dewe gawe sengsaraku. Saudaranya sendiri, bukan orang lain. Yusuf dijual sebagai seorang yang dianggap tidak berharga, yang dianggap yang penting disingkirkan dari depan mata saudara-saudaranya. Dan kalaupun misalnya pada waktu itu, kalaulah Yusuf mau memberikan tindakan balasan, karena tahu persis bahwa yang datang ke Mesir, di mana Yusuf punya otoritas, punya kuasa untuk menata segala sesuatu. Dan pada waktu itu saudara-saudaranya datang dalam rangka memohon belas kasihan, bantuan. Kalau saja Yusuf mau, saudara-saudaranya sudah pasti tidak punya kesempatan dan waktu lebih lagi untuk meneruskan perjalanan hidup mereka. Kalaulah Yusuf mau memberlakukan hukum yang seringkali dipraktekkan oleh manusia kebanyakan, mereka sudah membuat sengsaraku, menjual aku, memisahkan aku dari orang tuaku, sanak saudaraku, dan sebagainya. Sekarang saatnya aku punya kuasa untuk membalaskan dendamku itu. Andai saja Yusuf berpikir secara kebanyakan yang dipikirkan oleh manusia tentang balas-membalas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kalimat yang dinyatakan oleh Yusuf. Dalam banyak hal kita sangat memahaminya, bahwa yang menjadi landasan berpikir dalam diri Yusuf bukanlah sesuatu yang seringkali dikenakan dan digunakan, diberlakukan
secara tatanan manusia, tetapi Yusuf di dalam benak hatinya memelihara pelita kehidupan, dan itu adalah sabda Tuhan. Dia mengaku dalam imannya, kalaulah manusia merancangkan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan Allah tidak pernah punya rancangan yang jelek, yang buruk, yang diberlakukan dalam kehidupan setiap umat miliknya. Keteguhan hati ini yang kemudian memandu Yusuf. Keteguhan hati di dalam terang inilah yang kemudian menjadi kabar baik. Ia tidak serta-merta mempertahankan sisi-sisi kemanusiaannya yang seringkali goyah, yang seringkali rapuh ketika berpedoman hanya pada pikiran manusia, pedoman manusia. Tetapi ia kemudian berada dan mengambil sebuah keputusan bahwa di dalam terang Tuhanlah segala sesuatunya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Relasi dengan sesama terbangun konstruktif, persaudaraan mereka tetap kokoh karena sesuatu yang digunakan adalah landasan di dalam terang Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Demikian juga sebenarnya pembelajaran di dalam bacaan Injil, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kemudian ada seorang hamba memiliki hutang 10.000 talenta kepada sang raja, dan kalaulah coba kita komparasi, 1 talenta itu adalah 3.000 shikal, dan itu setara dengan 6.000 dinar. Itu berarti kalau kemudian kita coba hitung, ada 60 juta dinar, dan hutang itu dibebaskan. Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sebenarnya tidak sekedar soal hitung-menghitung, komparasi angka-angka. Bukan itu sebenarnya yang hendak dinyatakan dalam perumpamaan ini. Tetapi pesan yang sangat kuat sebenarnya ada sesuatu yang tak terhingga, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan ini ketika seseorang menghayati bahwa hidupnya sudah ditolong oleh Tuhan, dibaharui di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang sangat berlimpah. Kalaulah perbandingannya kemudian, orang yang dibebaskan yang memiliki 60 juta dinar, bebas lepas. Tetapi ketika berjumpa bahwa ada seseorang berutang kepada dirinya 100 dinar. Sebuah perbandingan yang amat jauh. Tetapi kemudian dia tidak merasa sudah dibela, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari sesuatu yang melingkupi dalam dirinya. Al-Guju yang sering kali kemudian mengusik batinnya sudah dilepaskan sedemikian rupa. Tetapi kalau kemudian ada setitik 100 dinar saja, kemudian dia tidak ingat bahwa hidupnya sudah dibebaskan sedemikian rupa, maka itu adalah sesuatu yang dikatakan dalam teks kita, seseorang itu telah melakukan sebuah tindakan yang amat jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa maksud dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah agar supaya kehidupan kita membawa terang, dilandaskan damai Kristus yang sudah bekerja dan berkarya di sepanjang kehidupan umat manusia. Kalaulah kemudian kita berasumsi bahwa hidup ini adalah ibaratnya sekolah kehidupan, nilai berapa yang kita sudah raih setiap waktu, setiap saat? Mungkin beberapa orang harus mendapatkan nilai F, fail.
karena mereka tidak berhasil melakukan hal mengampuni. Mungkin karena alasan yang sangat kuat, hatiku sudah sangat sakit. Tidak mungkin saya mengampuninya. Dan itu berarti kosakata pengampunan tidak ada di sana. Itu berarti seseorang sudah gagal dalam sekolah kehidupan. Mungkin juga kalaulah masing-masing kita bertanya secara jujur dan tulus, kita jawab di hadapan Tuhan, mungkin kita juga mendapatkan nilai C. Kita mengampuni, tetapi sulit Pak melupakannya. Ya, kalau mantan mungkin bisa jadi, tidak bisa lupa, mungkin. Tetapi kalau kemudian kita bertekad untuk mengampuni, tetapi kemudian tidak sedia melupakannya, itu berarti pengampunan yang kita berikan terjadi dalam ucapan verbal saja. Dan kemudian di kedalaman hati dan pikiran kita masih memendam rasa sakit. Dan rasa sakit itu secara tidak kita sadari, apa yang diterjemahkan dalam kata algojo tadi. Bisa jadi setiap waktu, setiap saat muncul. Demikian rupa ketika kita mungkin secara tidak sengaja berjumpa. Sekalipun kita dengan seseorang itu sudah mengampuninya, memaafkannya, tetapi kemudian di dalam hati kita tidak serta-merta seiring sejalan dengan apa yang menjadi ucapan verbal kita, kata-kata kita. Maka kita sebenarnya masih memendam sesuatu di kedalaman hati kita. Harapannya adalah kita mendapatkan nilai A dalam mata pelajaran mengampuni dalam seluruh kehidupan kita. Setiap orang yang memilih untuk mengampuni dan melupakan, setiap orang yang bersedia mengambil jalan membaharui kehidupan dengan sesama melalui jalan pengampunan. Mari saudara, ibu, bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berani untuk mengambil sebuah keputusan bahwa mengampuni adalah mengampuni, memaafkan adalah memaafkan. Agar supaya kita tidak kemudian dihantui dalam berbagai algojo-algojo yang seringkali mengikut di sepanjang kehidupan kita, mengusik ketentraman batiniah kita. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bebas. Ketika pertanyaan Petrus sebenarnya bisa merepresentasi pertanyaan orang yang tersakiti. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus tahu dalam tradisi Yahudi bahwa diajarkan untuk mengampuni sebanyak sekali, 2 kali, dan 3 kali maksimal. Tetapi waktu itu Petrus sudah memberikan sebuah tawaran kemurahan hati sampai 7 kali. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan? Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya bukan kemudian kita hitung, sampai 490 kali. Bukan. Sekali lagi adalah sebuah komparasi yang kemudian tidak bisa kita hitung. Manakala hati kita mau dan sedia untuk mengampuni dengan ketulusan, maka sebenarnya pada saat yang sama kita akan terbebas dari akar kepahitan yang seringkali mengganjal
sebagai al-guju yang bisa muncul kapanpun juga dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai salah satu nilai pembelajaran dari kitab suci, kita terus belajar dalam kesempatan sekolah kehidupan kita masing-masing dalam kebersamaan, agar supaya pengampunan akan terus menjadi bagian dari tekad dan komitmen kita mewujudkan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Agar damai sejahtera Tuhan yang berlimpah itu benar-benar dilimpahkan dalam kehidupan kita, tanpa halangan, tanpa batu sandungan, tanpa sesuatu yang kemudian mengganjal dalam kehidupan ini. Selamat mempraktekkan tata kehidupan di dalam terang firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 pada baitnya yang pertama dan keempat. Umat dipersilakan berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Pimpin dan sertailah seluruh perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, agar hidup yang adalah anugerah Tuhan, dalam segala kelimpahannya kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kehidupan berdasarkan pedoman-pedoman yang Tuhan nyatakan melalui kitab suci. Biarlah kami menyediakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, terus berupaya mewujudkan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan, dan biarlah kami terus mengupayakan mewujudkan diri sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang tengah berada dalam pergumulan khusus dalam kehidupan mereka. Baik yang berkenaan dengan kondisi fisik karena sakit dan penyakit yang harus dialami, dihadapi. Tetap kuatkan, teguhkan hati, diwarnai suasana pengharapan yang tertuju di dalam kemurahan Tuhan. Agar supaya di dalam merespon segala apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, tangan kuat Tuhan yang selalu menopang, menjadi landasan di dalam mereka terus menapaki kehidupan ini dalam ungkapan syukur, sambil terus berupaya mencari kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan. Tuhan memulihkan, Tuhan membebat, Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya di dalam seluruh proses yang terjadi dalam setiap langkah-langkah kehidupan, maka damai sejahtera Tuhan yang akan terus memandu mereka. Kami berdoa bagi segenap warga jemaat yang secara usia semakin bertambah. Terkhusus kami doakan Poro Adi Yuswo. Dalam segala keberadaannya, kami percaya tangan kasih Tuhan yang kuat menopang mereka, menambahkan kekuatan penghiburan, agar supaya para orang tua kami dapat melanjutkan segenap kehidupan dengan tetap bersandar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga, baik sebagai orang tua yang menjalankan tugas tanggung jawab dalam seluruh karya dan pekerjaan yang ditekuni, Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat atas kehidupan keluarga demi keluarga. Terlebih di dalam membina mengasuh anggota keluarga, sebagai seorang suami berelasi dengan istri, demikian juga sebaliknya. Sebagai orang tua yang membina mengasuh anak-anak terkasih, kami percaya Tuhan terus menopang agar supaya kehidupan ini boleh berjalan dalam ketekunan, berjalan dalam limpah kasih anugerah yang dirindukan oleh seluruh umat milik Tuhan.
Kami doakan anak-anak jemaat dalam masa tumbuh kembang mereka ke arah kedewasaan, dalam menjalani seluruh perjalanan kehidupan dalam meraih cita-cita. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati anak-anak jemaat. Kami berdoa bagi jemaat yang adalah milik Tuhan, GKJW Jemaat Malang di tempat ini, biarlah melalui program-program kegiatan yang sudah ditetapkan, melalui berbagai rencana yang sudah diteguhkan, kami percaya Tuhan mencurahkan segala berkat atas kehidupan. Sehingga gereja yang adalah milik Tuhan ini akan terus menjadi berkat dalam tata kehidupan. Tuhan memberkati keluarga besar GKJW Jemaat Malang, Majelis Daerah Malang 1, dan bahkan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, berbagai-bagai pergumulan, tantangan kehidupan, berbagai pembelajaran kehidupan ini, biarlah kami aturkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap teguh menjalani kehidupan dengan berpedoman dalam terang firman Tuhan. Inilah permohonan kami dalam syafaat kami. Sepenuhnya kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaan-Nya.
Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita, sambil memuji secara medley dari Kidung Jemaat 286 dan Kidung Jemaat 289.
Bapa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua selama ini. Kami juga merasa bahwa semua yang kami terima ini ya Bapa, itu hanya berasal daripadamu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat-berkat yang telah kami terima selama ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Bapak berkati dan Bapak sucikan, sehingga persembahan ini benar-benar berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu di gereja kami ini. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada mereka yang telah menyerahkan persembahan pada pagi hari ini, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, masukilah kehidupan sebagai sekolah kehidupan, dan biarlah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah selalu menyertai seluruh langkah kehidupan kita. Kidung Jemaat 346, bait 1 dan 4. Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.